wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua di hari yang cerah ini. Kami selaku dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang akhlak tercela yang akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama hubud ad-dunya, yang kedua ada hasad, yang ketiga ada gibah, keempat ada nifak, kelima dan fitnah, dan keenam ada namimah. Semoga penjelasan di hari ini akan membawa sebuah kebaikan untuk memperbaiki diri kita semua. Selamat mendengarkan dan menonton penjelasan kami tentang materi akhlak tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat saudara Aan yang udah memulai presentasi kelompok kami. Baik, yang pertama saya Muhammad Alaun Afif ingin menjelaskan hubud ad-dunya. Dalam hubud ad-dunya yang saya jelaskan yaitu pengertiannya, dalil, penyebabnya, serta bahaya akan hubud ad-dunya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Pengertian daripada hubud ad-dunya. Hubud dunia menurut kamus yaitu jagat tempat kaki hidup di bumi dengan segala isinya. Jadi hubud dunia adalah satu kecintaan, kekuasaan, atau kedudukan terhadap dunia. Dunia yaitu tempat yang kita duduki saat ini, tempat yang kita tinggali saat ini dengan segala isinya. Hubud ad-dunya ialah cinta kepada segala isi yang ada di dunia ini, namun secara berlebihan sehingga melupakan daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada slide selanjutnya yaitu bagian dalil daripada hubud ad-dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Saya ingin coba menjelaskan dari dalil ini. Bagi orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki anak, orang-orang yang memiliki kekuasaan, jangan sampai kekuasaan, anak, semuanya itu membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dimaksud dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kewajiban kita sebagai umat Islam. Apa saja? Sholat, zakat, sedekah, beramal, serta puasa. Dengan adanya kita memiliki kekuasaan, kita sampai lalai dengan itu semua, maka kita adalah orang-orang yang merugi. Baik, pada slide selanjutnya, penyebab bahaya hubud dunia, yaitu penyebab bahaya dan hubud dunia. Yang pertama, penyebab panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu ini adalah memiliki banyak keinginan serta selalu memaksakan hawa nafsu, seakan tidak ada hawa nafsu yang tidak terpenuhi. Adapun ia lalai dalam beribadah sehingga ia lupa bagaimana harus berperilaku sebagai hamba Allah. Adapun bahaya daripada hubud dunia yaitu lupa akan akhirat karena terlalu banyak kekuasaan yang sudah ia nikmati, harta yang ia miliki sampai ia lupa dengan akhirat. Adapun bahaya daripada hubud ad-dunya yaitu lupa akan akhirat. Kenapa ia lupa akan akhirat? Karena ia sudah tergiung dalam kenikmatan dunia, tergiur dengan semua apa yang ada dunia sampai ia melupakan akhirat. Padahal hidup yang kekal ialah di akhirat. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, hanya untuk mempersiapkan bekal untuk hidup kekal di akhirat kelak. Lupa akan amal kebaikan
ketika kita memiliki harta, kita memiliki segala semua yang orang tidak memiliki, kita lupa untuk beramal kebaikan. Kenapa? Karena kita saking cintanya pada dunia sehingga kita lupa untuk berbagi sesama umat, berbagi dan tolong menolong. Yang selanjutnya, takut mati. Kenapa ia takut mati? Karena ia takut meninggalkan kekuasaan serta kenikmatan yang ada di dunia, sehingga ia lupa bahwa matilah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dunia hanyalah untuk mempersiapkan bekal. Baik, pada slide berikutnya yaitu hasad yang akan dijelaskan oleh. Terima kasih kepada Muhammad Alwan Afif. Selanjutnya, saya Muhammad Azmi akan menjelaskan tentang ghibah. Dalam pokok pembahasan ghibah, yaitu ada poin tentang pengertian, dalilah, ghibah yang diperbolehkan, dan bahaya ghibah. Pengertian ghibah. Dari segi bahasa, ghibah artinya membicarakan mengenai hal negatif atau positif tentang orang lain yang tidak ada kehadirannya di antara yang berbicara. Dari segi istilah, ghibah berarti pembicaraan antar sesama muslim tentang muslim lainnya dalam hal yang bersifat kejelekan, keburukan, atau yang tidak disukai. Bedanya dengan dusta, sesuatu yang diperbincangkan dalam ghibah memang benar adanya. Jadi ghibah itu ngomongin orang di belakangnya. Dalilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang." Selanjutnya ada ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama ada tazalum. Tazalum adalah yang dimana kondisi orang yang teraniaya lalu melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib, ulama, atau penguasa yang kiranya dapat menangani permasalahannya. Yang kedua, menceritakan tentang keburukan seseorang oleh karena orang tersebut berbuat maksiat. Yang dimaksud di sini, tujuan menceritakan keburukan orang tersebut adalah agar ustadz, kiai, psikolog, atau orang yang mampu untuk memperbaiki dan mengubah si yang dibicarakan agar berhenti berbuat maksiat. Yang ketiga, saat membawa atau meminta fatwa. Sabda dari hadis riwayat Bukhari berbunyi, "Wahai Rasulullah SAW, suamiku adalah seorang yang bakhil. Dia tidak memberikan padaku uang yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, kecuali yang aku ambil dari simpanannya, dan dia tidak mengetahuinya. Apakah perbuatan itu dosa?" Rasulullah SAW menjawab, "Ambillah darinya sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik atau ma'ruf." Selanjutnya, ghibah sebagai bentuk pengenalan. Yang dimaksud di sini seperti contoh, ada seseorang yang memiliki ciri khas tertentu yang cenderung lebih dikenali orang dibandingkan nama. Misal, seseorang itu adalah buta, sedangkan masyarakat lebih mengenal kecacatannya itu dibandingkan nama. Jadi saat mengenalkan akan si buta tersebut, berarti kita menggibah. Asal tujuannya tidak untuk menjelek-jelekan, maka boleh saja. Selanjutnya, ghibah orang yang berbuat maksiat. Yang maksud di sini yaitu misalkan mabuk, berjudi, dan mencuri dan sebagainya. Juga terhadap orang yang menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Selanjutnya ada bahaya ghibah dalam pandangan Islam. Yang pertama, mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah seseorang muslim yang mempergunjingkan saudaranya dalam hal bukan ghibah yang diperbolehkan. Sama saja artinya ia telah menghina makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, artinya menjadi keras. Yang maksud di sini adalah di mana bibirnya terasa seperti diberi manisnya madu sehingga sangat senang ketika membicarakan keburukan orang lain. Tidak jarang diiringi dengan kata-kata yang tidak pantas atau umpatan. Selanjutnya, memicu terjadinya pertengkaran. Yang keempat, berani berbuat maksiat. Yang kelima, melenyapkan amal ibadah seorang
mukmin. Yang dimaksud di sini adalah dengan menggibah seharusnya tanpa sadar seseorang sudah menghapuskan sendiri kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Dengan kata lain, gibah dapat melenyapkan amal ibadah. Dan yang terakhir adalah amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya itu ada nifak. Nifak juga terbagi dalam beberapa bagian. Pertama itu ada pengertian dari nifak, yang kedua itu ada bahaya nifak, yang ketiga itu ada karakteristik dari nifak. Pengertian nifak secara bahasa Arab, kata nifak merupakan masdar dari sulazi mazid biharfin wahid, yaitu nafako, yunafiku, munafako, dan nifak, yang berarti memasukkan sesuatu dengan mengeluarkan yang lain. Sedangkan kata munafik adalah kata sifat atau isim fa'il dari kata nafako, yang menunjukkan orang yang menyandang sifat tersebut. Berdasarkan pengertian kebahasaan di atas, maka orang munafik adalah orang yang menampakkan kebaikan pada satu sisi dan menyembunyikan keburukan pada sisi lain, atau melaksanakan ajaran agama pada satu sisi dan menyembunyikan kekufuran pada sisi lain. Makna nifak secara terminologi adalah menampakkan Islam dengan menyembunyikan kekufurannya. Kata nifak merupakan sesuatu term baru yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Bahayanya nifak itu ada 3. Yang pertama, akan mendapat dosa, dan itu pasti Allah sangat melarang orang-orang yang munafik. Yang kedua, dijauhi masyarakat, karena masyarakat juga tidak akan menyukai orang-orang yang bermuka dua, berkata baik di depannya dan berkata buruk di belakangnya. Yang ketiga, yang pastinya akan menjadi orang munafik. Karakteristik nifak itu dalam hadis sahih riwayat Bukhari melalui Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama itu, jika ia berbicara ia berbohong. Kedua, kapan berjanji ia melanggar. Dan yang ketiga, bila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Di samping tanda-tanda munafik, dalam hadis di atas, ayat-ayat Al-Quran juga menjelaskan mental, sikap, dan tanda-tanda orang munafik. Berikut diantaranya tanda-tanda orang yang munafik dikemukakan dalam berbagai Al-Quran. Yang pertama itu ada bersumpah palsu. Bersumpah palsu. Sikap ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 62 dan 63, yang artinya ayat 61, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Sedangkan yang ayat An-Nisa ayat ke-63, maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-sekali tidak menghendaki selain penyesalan yang baik dan perdamaian yang sempurna. Yang kedua itu mengaku beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 8 dengan jelas menjelaskan karakteristik ini, yang artinya kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yang ketiga itu melakukan tipu daya. Dalam surat An-Nisa ayat 142 menjelaskan salah satu sifat buruk dari kehidupan orang munafik, yaitu sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah, dan Allah yang membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ada penjelasan tentang namimah, pengertian, dalil, bahaya namimah, dan cara menghindari namimah. Apa itu namimah? Menurut Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan bahwa namimah adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu domba antara seseorang dengan si pembicara. Adapun Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa namimah tidak khusus itu saja, namun intinya adalah membeberkan sesuatu yang tidak suka untuk dibeberkan.
Baik yang tidak suka adalah pihak yang dibicarakan ataupun pihak yang menerima berita, maupun pihak lainnya. Baik yang disebarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan baik berupa aib ataupun bukan. Contohnya, misalkan ada si A yang tidak menyukai si C, tapi si C ini dekat dengan si B. Akhirnya si A mengadu domba antara si B dan si C. Jadi itulah yang dimaksud dengan pengertian namimah. Ada dalil dari surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasyiq binaba fattabayyanu an tusibbu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atau perbuatanmu itu. Selanjutnya ada bahaya namimah. Bahaya namimah yang pertama adalah adu domba merupakan perbuatan dosa yang mana surga diharamkan baginya. Dengan kata lain, neraka adalah balasan darinya. Yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan namimah ini, dia akan mendapatkan neraka dan mengharamkan surga untuknya. Lalu yang kedua, ada bahaya utama daripada adu domba, ialah dapat menyebabkan terjadinya kebencian dan permusuhan dan sesama muslim. Yang ketiga, adu domba merupakan pemicu terputusnya tali silaturahmi dan tali persaudaraan. Yang keempat, terjadi keresahan dan mengganggu ketenteraman kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk menghindari namimah. Di antaranya, meningkatkan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mulai dari diri sendiri untuk menyadari bahwa adu domba merupakan perbuatan tercela yang berakibat dosa serta dampak yang disebabkannya tidak main-main, sehingga harus dijauhi. Yang ketiga, menghindari daripada hal-hal yang bisa menyebabkan adu domba seperti bergosip. Yang keempat, menjalin silaturahmi yang baik terhadap sesama muslim. Yang kelima, biasakan diri bersikap ramah dan jujur. Dan yang terakhir, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya ada materi kita, fitnah. Pengertian, sifat, karakteristik menghindari akhlak tercela, nilai negatif dari fitnah. Pengertian fitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fitnah diartikan sebagai perkataan yang bermaksud menjelekkan orang. Fitnah yaitu komunikasi dengan satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atau sesuatu yang dilakukan berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi. Fitnah juga diartikan sebagai kekufuran seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 217 dan kesesatan yang seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 41. Di sini ada pengertian fitnah dari jika diselak lebar Al-Quran dan hadis yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 217, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Lalu di sini ada bencana sabda Nabi SAW. Apabila datang meminang kepada kamu seorang pemuda yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu. Dikhawatiri akan terjadi fitnah dengan kerusakan yang besar di muka bumi. Perkataan fitnah adalah hadis ini memberikan maksud bencana atau musibah yang akan berlaku sekiranya perkawinan ditangguhkan. Ini karena syarat pemuda soleh itu adalah sebaik-baiknya pilihan untuk dijadikan suami kepada anak-anak perempuan. Ada konflik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang maklumat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lainnya. Ayat-ayatmu tasyabi'at. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan,
Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripada untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Al-Imran ayat 7. Lalu ada tipu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahu kadziban aw kadzaba bi ayati. Innahu la yuflihudz zalimun." Yang artinya, kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, "Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah perseteruan Allah." Al-An'am 23. Selanjutnya ada binasa yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 49, yang artinya di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah saya keizinan tidak pergi berperang dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Selanjutnya ada sifat dan karakteristik fitnah. Yang pertama, orang yang berfitnah itu pasti dia adalah orang yang pendusta. Yang kedua, hidup dan kehidupan dihantui oleh prasangka buruk. Karena kenapa memiliki prasangka buruk, yaitu karena hawa nafsu untuk berlaku buruk terhadap seseorang itu tinggi. Jadi akhirnya mereka melakukan fitnah kepada orang lain. Yang ketiga, ada iri, dengki, dan sombong selalu menempel di hatinya, bahkan menjadi darah daging. Yang keempat, ada hubbudunya, lebih cinta kepada gemerlap duniawi daripada cinta kepada Allah. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya ada menghindari akhlak tercela fitnah. Jangan reaktif, jangan merespon dengan cepat berita-berita yang masih kategori katanya atau mungkin saja. Jadi harus dipastikan dulu bahwa berita yang kalian dapat itu benar-benar berita asli atau tidak. Yang kedua, pastikan bahwa berita itu ada pembawanya. Jadi yang membawanya itu benar. Misalkan kayak ada kata-kata yang si ini tadi bilang ini, nah si ini itu nggak jelas kan. Jadi kalau misalkan yang ada pembawanya tuh kayak misalkan tadi si A, nah jadi itu sudah jelas pembawanya. Terus yang ketiga ada tabayun. Yang keempat, jika memang apa yang diberitahukan itu benar terjadi tetapi tidak kita inginkan, selesaikan dengan cara dewasa dan penuh kesabaran serta kasih sayang antara sesama. Lalu ada nilai negatif dari fitnah. Pertama, sulit mendapat kepercayaan orang lain karena ya sering berlaku buruk kan kepada orang lain dan melakukan fitnah. Jadi mungkin kepercayaannya pun tidak akan 100% lagi gitu. Yang kedua, tidak dapat mencapai kesuksesan. Yang ketiga, tidak dapat mendapat kedamaian dalam hidup. Karena apa? Orang yang selalu berlaku buruk itu pasti akan terus dihantui oleh rasa-rasa untuk melakukan keburukan. Jadi tidak dapat kedamaian dalam hidupnya. Dari materi saya yaitu hubud dunia. Hubud dunia ialah mencintai dunia secara berlebihan sehingga melupakan kewajiban sebagai umat muslim yang harusnya memenuhi aturan-aturan di dalam Islam dan kaidah-kaidah dalam Islam. Adapun yang kedua yaitu hasad. Hasad ialah iri, dengki kepada orang lain, tidak senang ketika orang lain sedang bahagia dan ingin merebut kebahagiaan orang lain. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Farhan Parinduri. Ya, kesimpulan dari saya tentang materi gibah. Gibah itu suatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam kaum muslimin karena akan menimbulkan banyak dendam, banyak perselisihan sampai pembunuhan. Itu banyaknya mudarat. Sedangkan untuk nifak itu yang artinya kan munafik itu sifat kaum muslimin yang bermuka dua, yang artinya dia bersikap baik di depan muslim lainnya, namun di belakangnya dia memiliki sifat dendam dan dengki. Lanjut, silakan Asmi. Selanjutnya, kesimpulan dari materi saya yaitu tentang fitnah dan namimah. Fitnah itu yaitu ngomongin orang tanpa bukti, dan sedangkan namimah itu yaitu mengadu domba dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niantur Marifah. Jadi saya akan menarik kesimpulan tentang materi fitnah. Seperti yang kita ketahui bahwa fitnah adalah menuduh seorang tanpa bukti
yang jelas yang bertujuan untuk menjatuhkan martabat orang lain, atau bisa kita simpulkan bahwa perbuatan fitnah itu menuduh hal yang tidak baik kepada seseorang untuk membuat orang itu menjadi tercoret martabatnya atau harga dirinya. Dan dosa fitnah adalah dosa yang lebih kejam dari pembunuhan, seperti yang terdapat pada hadis Bismillahirrahmanirrahim, al fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu sesungguhnya lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi yang selanjutnya saya akan menarik kesimpulan tentang materi namimah. Jadi dari pengertian namimah adalah sikap yang senantiasa ingin menjadikan orang saling bermusuhan, atau dalam kata lain namimah itu bisa disebutkan seperti adu domba. Nah, namimah juga termasuk sikap tercela, sebab selain melibatkan fitnah juga karena merusak silaturahmi antara seseorang dengan seseorang lainnya, sehingga rasa persatuan dan persaudaraannya itu hilang. Yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan dalam PPT dan makalah. Jika ada yang ingin dipertanyakan, mohon ditanyakan di forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.